Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia mendengarkan podcast saya pada saat ini. Saudaraku yang kekasih, saya akan membaca Injil Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dalam Injil Matius ini, Yesus menggambarkan kalimat lapar dan haus, yaitu secara metaforik untuk berbicara mengenai yaitu kebutuhan pokok saudara dikasih Tuhan. Kebutuhan yang paling mendasar yang digambarkan seperti orang yang sangat kelaparan dan haus, bahkan dalam kondisi itu mereka membutuhkan pertolongan, bahkan mereka membutuhkan supaya mereka dikenyangkan, bahkan supaya dahaga mereka juga dipuaskan, saudara aku dikasih Tuhan. Berarti dalam hal ini, jika mereka akan mati, artinya Yesus berbicara tentang sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Jika tidak bisa dan tidak bisa juga dikecilkan, apalagi dianggap oleh sepele oleh siapapun, yaitu kebutuhan yang harus dilakukan orang percaya, yaitu haus akan kebenaran. Makanya hari ini saya memberikan judul khotbah saya, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat hidup sebagai orang percaya, bahkan menjadi orang percaya yang sejati, hanya dengan kadang-kadang memberi perhatian, bahkan telinga kita terhadap kebenaran. Sama seperti seseorang yang haus, yang lapar dalam perjalanan yang jauh. Untuk bertahan hidup, bagaimana caranya? Dia berkata, saya lapar dan haus. Nah, harus begitu sebenarnya kehidupan kita. Jangan hanya seminggu sekali ke gereja, jangan hanya sebulan sekali ke gereja membaca Alkitab, bahkan menyembah Tuhan, jangan setahun sekali ke gereja. Itu bukan orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Tetapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, saudara dikasihi Tuhan, dia akan memperhatikan secara khusus hal ini. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan rasa lapar dan haus akan kebenaran? Orang yang disebut berbahagia karena lapar dan haus adalah orang yang rindu pada hal-hal yang rohani. Kalau kita melihat akhir ini, saudara dikasihi Tuhan, banyak orang hanya rindu pada hal-hal duniawi, yaitu materi. Saudara dikasihi Tuhan, seks, uang, kekuasaan, kedudukan, hiburan, bahkan makan, minum, lain-lain juga, saudara dikasihi Tuhan. Mereka tidak pernah merindukan, yaitu bagaimana haus akan kebenaran itu. Saya percaya biarlah kerinduan kita hari ini adalah kerinduan tentang kebenaran, saudaraku dikasihi Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, bagaimana menumbuhkan rasa lapar dan haus akan kebenaran, yaitu seseorang harus menyadari bahwa rohani yang lapar dan haus adalah rohani yang sehat. Saudaraku dikasihi Tuhan, tidak semestinya atau di luar kewajaran seseorang, saudaraku, tak lagi merasakan lapar dan haus. Tubuh kita diciptakan dengan sistem sedemikian rupa oleh Tuhan, sehingga keberlangsungan hanya dapat terjaga melalui aktivitas masukan zat yang diperlukan tubuh. Apabila rasa lapar dan haus itu sudah berkurang, bahkan menghilang dalam kekerasan kita, saya mau katakan, berarti kerohanian kita sudah mulai goyah. Jadi, tidaklah salah, saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini kita akan bisa bertemu kembali melalui podcast saya ini. Biarlah roh kita ada rasa lapar dan haus itu, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga rohani kita terasa sehat, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga tidak ada penolakan di dalam diri kita. Banyak orang menolak apapun, saudara yang kasih Tuhan. Entah secara diam-diam atau terang-terangan.
bisa jadi menunjukkan kondisi roh orang tersebut sedang bermasalah. Tetapi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kepada kita, jangan izinkan rohanimu sakit, tapi jagalah rohanimu itu supaya tetap sehat saudaraku, yaitu tetap merindukan kebenaran itu. Dan yang terakhir saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana menumbuhkan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang orang yang berbahagia adalah orang yang sangat lapar dan sangat haus akan kesucian. Saudaraku dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, mungkin kita berkata di dalam hati kita, bagaimana saya bisa hidup dalam kesucian? Saya hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita hari ini sebagai hamba Tuhan. Tanamkan di dalam pikiran saudara hari ini, bahwa kita bisa hidup dalam kesucian dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudaraku dikasih tahu bagaimana caranya. Kita harus membenci namanya dosa itu. Dosa apa yang kita benci saudaraku dikasih Tuhan? Banyak sekali dosa yang ada di sekitar kita. Banyak sekali dosa harus kita benci. Dosa yang sering dilakukan orang percaya adalah bohong, membenci, kepahitan, sakit hati, mengata-ngatai orang, menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, bahkan dosa yang lainnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, contohnya seks bebas, homo, lesbian, bahkan menyembah berhala, mencari kekayaan kepada saudaraku dikasihi Tuhan ke tempat-tempat yang keramat, kuburan yang keramat, batu-batu yang keramat. Bahkan saudaraku untuk mencari kekayaan lagi, pakai jima saudaraku, bahkan pelaris. Bahkan pakai juga saudaraku dikasihi Tuhan, pakai susuk bagi anak-anak muda supaya dia cepat nikah, supaya wibawanya. Itu adalah dosa yang perlu kita benci. Sebagai hamba Tuhan, mari bencilah dosa itu. Kalau kita mengerjakan hal ini, kita adalah orang yang berbahagia. Ya, orang yang berbahagia. Ya. Kenapa? Karena kita lepas dari segala dosa dunia ini. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saya ambil kesimpulan kita, siapa yang berbahagia lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang rindu hal-hal yang rohani. Bahkan orang juga saudaraku dikasihi Tuhan yang sehat rohaninya. Bahkan orang yang benci tentang dosa. Bahkan dia menjaga kesucian. Sukses saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.